Hai, kembali lagi dengan saya Ruth dan Saya Dika. Kali ini kita akan coba untuk ngomongin terkait mungkin beberapa orang sedang bingung ketika mereka ada di situasi ini. Yaitu ngomongin terkait dengan UMKM di mana mereka bisa memanfaatkan AI supaya bisnisnya bisa jadi lebih maju, Ruth. betul, apalagi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan AI jadi budget juga lebih minim ya. Betul, karena UMKM kan memang modalnya mungkin terbatas atau mungkin sumber dayanya juga terbatas, maka kita perlu untuk memanfaatkan sumber daya yang mungkin ada di sekitar kita. Salah satunya adalah menggunakan AI. Nah, kalau Ruth sendiri nih, menurut kamu kira-kira pemanfaatan AI untuk UMKM itu bisa dilakukan seperti apa sih? Sebenarnya kalau saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri, saya juga punya bisnis sampingan ya. Jadi kalau misalkan saya foto produk kalau di studio tuh kan agak mahal ya Betul, budgetnya. betul. Nah, kita bisa memanfaatkan AI gitu kan, kita bisa ngambil peluangnya dari situ. Jadi tanpa keluar budget ya kan, kita bisa mendapatkan foto produk yang bagus juga, yang nggak kalah bagus dengan hasil foto di studio. Betul, betul. Mungkin kita bisa foto pakai kamera kita dulu, yang mungkin hasilnya kualitasnya mungkin belum HD, belum terlalu bagus, tapi dengan kita punya foto dasarnya, AI akan lebih bisa untuk membuatnya jadi lebih baik lagi. Bagus ya. Jadi misalnya kita buat seperti kualitas studio, itu sangat bisa. Kita bisa pakai beberapa tools AI sebenarnya. Betul. Baik itu misalnya kita pakai ChatGPT bisa, ataupun Gemini juga bisa gitu. Nah, kalau Ruth sendiri, AI apa sih yang biasanya dipakai buat usahanya, Ruth? Biasanya aku pakainya ChatGPT juga sih. ChatGPT. Jadi misalkan aku masukin foto-foto dasarnya aja ya, cuma nanti tinggal dikasih prom gitu kan, dibikin hasil foto studio atau apa gitu kan. Hasilnya juga nggak kalah bagus juga sih sama hasil foto di studio. Jadi nggak kalah bagus ya. Nah, tapi ada juga salah satu AI yang mungkin bisa bantu kita untuk boosting di sosial media. Karena kalau kita punya fotonya tapi kita nggak bisa boosting di sosial media, nggak bisa diedit-edit dengan mudah gitu ya, itu akan menyulitkan kita juga. Nah, kita bisa pakai yang namanya Canva AI. Jadi kalau teman-teman mungkin dulu cuma tahu Canva untuk bikin presentasi zaman kuliah ya. Iya. Nah, sekarang juga bisa untuk bantuin kita nih, ada AI-nya juga. Jadi Canva bisa dengan mudah membantu kita sekaligus membuat format yang siap diproduksi untuk kebutuhan sosial media. Misalnya carousel kita di IG ataupun untuk di feed itu juga bisa, Ruth. Jadi membantu buat promosi ya. Betul, secara promosi akan sangat membantu kita. Nah, kalau Ruth sendiri ketika UMKM itu kan kita ngomongin saingan juga nih ya, Ruth ya. Pasti di pasar ada orang dengan produk serupa dengan kita ya. Kira-kira kamu untuk melihat hal tersebut gimana sih biar produk kamu nggak kalah saing sama orang-orang itu? Sebetulnya kalau kayak gitu kita punya prinsip apa nih, kita mau jualan walaupun produknya sama dengan yang lain, kita harus bisa membedakan cara menjualnya. Oke. Apa nih keuntungannya gitu kan, bedanya dari produk-produk yang lain. Oke, jadi memang butuh namanya riset pasar juga ya. Nah, jadi kalau teman-teman ketika menjalani bisnis, pasti banyak orang lain juga punya produk yang sama dengan kita. Betul, banyak banget ya. Atau bahkan punya kemasannya lebih menarik daripada kita, tapi bagaimana kita bisa melihat pasar itu menjadi penentunya untuk bisnis kita bisa berkembang atau enggak. Kalau Ruth sendiri biasanya pakai AI apa untuk melihat pasar nih? Mana? Pasar, Iya, ya. betul saingannya. Biasanya aku pakainya Perplexity. Oke, benar teman-teman. Jadi kalau memang mau riset pasar, Perplexity itu bisa membantu kita untuk menentukan dan melihat nih trennya seperti apa sih produk kita. Apakah trennya itu misalnya dipasarkan secara online, itu bisa banget. Betul. Atau misalnya dipasarkan secara door to door lebih baik, itu juga bisa banget kita lihat melalui Perplexity gitu, iya. Teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya buat bisnis UMKM tuh kalau misalnya kita bisa memanfaatkan AI itu kepake banget ya. Betul. Semuanya dari promosi, riset pasar. Betul. Bahkan sampai desainnya, jangan lupa. Kita bisa desain dan juga bahkan kalau misalnya untuk promosi di era sekarang kan kita butuh sesuatu seperti konten digital. Bikin video di TikTok, di YouTube gitu kan ya. Karena kan kita sekarang bisa naruh keranjang kuning kan ya. Atau kalau di YouTube mungkin keranjang oranye atau apalah gitu ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Jadi teman-teman bisa minta bantuan AI untuk bikinin yang namanya ide kontennya. Jadi lengkap ya semuanya ya. Betul. Kita bahkan bisa bikin nggak cuma 1 hari tapi juga buat 1 minggu ataupun 1 bulan. Itu lengkap dengan hook dan juga call to action-nya. Betul. Bahkan untuk belinya seperti apa gitu. Kalau Ruth sendiri pengalamannya pakai AI untuk bikin bank konten gimana? Kalau buat bank konten, kalau buat bisnis aku sendiri sebelum ya, karena baru masih merintis, masih awal. Oke. Jadi memang untuk fokus awalnya adalah mungkin membangun desainnya dulu. desainnya dulu ya. Oke. Dan juga next
bakalan belajar juga cara bikin ide kontennya juga biar lebih menarik. Betul. Dan juga kadang-kadang di beberapa platform kan harus ada standar minimal followersnya baru bisa naruh keranjang kuning. Nah, mungkin di awal-awal ketika teman-teman mau membangun bisnis UMKM gitu ya, kemudian memasarkan lewat sosial media, ya fokus awal adalah membangun awareness dulu followers teman-teman dengan bikin konten-konten yang menarik tentunya. Jadi kalau kita bikin konten yang menarik, orang juga bakalan melihatnya, wah apa nih gitu kan. Betul. Dan memang ini perlu kejelian kita sebagai manusia. Walaupun kita pakai AI, Ruth, kita harus ingat bahwa manusia tetap sebagai operator utamanya. Tetap jadi pusatnya ya. Betul. Nggak semuanya AI yang ngerjain, tapi tetap yang ngatur kita juga. Betul. Jadi walaupun udah dikasih bank kontennya dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tetap harus kita lihat juga. Misalnya kayak tadi kita bandingin dengan menggunakan Perplexity. Oh bener nggak ya kontennya gitu kan. Jadi bisa kita lihat ke sana. Jadi AI hanya membantu kita, tapi tetap eksekutornya atau pemeran utamanya adalah kita sebagai manusia. Gitu. Itu dia teman-teman pembahasan kita terkait dengan UMKM dan juga AI. Dan kalau teman-teman mau untuk tahu beberapa konten seperti ini, teman-teman bisa follow ataupun subscribe dan juga komen and like. Dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman kalian karena pasti banyak informasi terkait AI dan juga kehidupan sehari-hari yang bisa membantu teman-teman semuanya. Kalau begitu sampai jumpa, saya Dika. Saya Ruth. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.